Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita membahas topik satu, topik 2, topik 3, dan topik 4, sekarang kita akan melaksanakan ujian pasca pembelajaran. Di sini kita akan mencoba ya, saya akan mencoba mengerjakan ujian pasca pembelajaran. Langsung saja. Oke. Di sini ujian pasca pembelajaran itu tidak ada batas waktu. Nah, terdiri dari soal, terdiri dari 10 buah soal. Nah, langsung saja kita kerjakan. Oke, soal yang pertama. Membuat viral suatu kasus pelecehan seksual di media sosial adalah cara yang efektif untuk membuat pelaku jera. Jawabannya salah atau benar? Menurut saya, ini adalah salah. Oke. Soal yang kedua, manakah dari pernyataan berikut ini yang merupakan contoh paksaan? Oke. Jawab pilihan yang pertama yaitu mengintimidasi seseorang baik melalui tuturan maupun dengan gestur tubuh yang mengancam untuk melakukan sesuatu meskipun mereka sudah menolak. Pilihan yang kedua, mengintimidasi seseorang baik melalui tuturan maupun dengan gestur tubuh yang mengancam untuk melakukan sesuatu meskipun mereka sudah menolak. Pilihan yang ketiga, kedua jawaban benar. Pilihan yang keempat, tidak satu pun dari pilihan jawaban di atas. Oke, berdasarkan pertanyaan soal nomor berdasarkan pertanyaan soal nomor 2, pilihan yang paling tepat adalah kedua jawaban benar. Jadi pilihan yang pertama dan kedua itu benar. Soal yang ketiga, jika seorang teman menceritakan pengalamannya terkait kekerasan yang dialami, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan cara yang tepat untuk menanggapinya? Pilihan yang pertama, dengarkan kekhawatiran mereka dan dukung keputusan mereka. Pilihan yang kedua, pastikan mereka pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pilihan yang ketiga, ajukan pertanyaan dengan sabar dan gunakan kata-kata yang tepat untuk mengetahui apa yang terjadi, sehingga Anda dapat mengetahui apakah mereka benar-benar mengalami kekerasan atau tidak. Pilihan yang keempat, semua jawaban di atas benar. Menurut saya, yang dari keempat jawaban ini, yang paling tepat adalah yang pertama, yaitu dengarkan kekhawatiran mereka dan dukung keputusan mereka. Oke, soal yang keempat. Manakah yang bukan merupakan peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi? Oke, pilihan yang pertama, mensosialisasikan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus kepada seluruh warga kampus. Pilihan yang kedua, membantu rektor atau direktur perguruan tinggi untuk membuat kebijakan dan pedoman terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pilihan yang ketiga, mengumumkan detail kasus termasuk identitas korban dan terlapor yang sedang ditangani. Pilihan yang keempat, melakukan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan pendampingan korban kekerasan seksual di dalam dan di luar kampus. Menurut saya, dari soal nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang ketiga, yaitu mengumumkan detail kasus, termasuk identitas korban dan terlapor yang sedang ditangani. Soal yang kelima, prinsip utama dalam membantu korban kekerasan seksual adalah pilihan yang pertama, mengajaknya melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum. Pilihan yang kedua, persetujuan korban atau informate consent. Pilihan yang ketiga, mengangkat kasus ke media sosial agar pelaku mendapat sanksi sosial. Pilihan yang
4, jawaban B dan C benar. Menurut saya, jawaban yang paling tepat itu adalah persetujuan korban atau informed consent. Nah, soal yang keenam, jika Anda melihat seseorang yang mencoba untuk melecehkan orang lain secara seksual, salah satu strategi intervensi yang tepat dan berperspektif korban untuk dilakukan adalah pilihan pertama, pergi dari tempat kejadian karena bisa membahayakan diri kita. Pilihan yang kedua, menginterupsi dan atau mengalihkan perhatian orang yang melakukan pelecehan. Pilihan yang ketiga, melakukan dokumentasi dan langsung mengunggahnya ke media sosial. Pilihan yang keempat, tidak ada jawaban yang benar dari pilihan di atas. Menurut saya, jawaban yang paling tepat itu yang pilihan kedua, menginterupsi dan mengalihkan perhatian orang yang melakukan pelecehan. Soal yang ketujuh, jika seseorang menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi orang lain berdasarkan jenis kelamin, tindakan tersebut termasuk kekerasan seksual verbal. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Soal ke-8, membeku, tidak dapat bergerak atau tidak merespon secara fisik selama peristiwa traumatis terjadi adalah contoh dari pilihan yang pertama, ketidakmampuan karena minuman beralkohol. Pilihan yang kedua, perubahan suasana hati. Pilihan yang ketiga, kelumpuhan sementara akibat trauma, tonic immobility. Pilihan yang keempat, tidak ada jawaban yang benar dari pilihan di atas. Jawaban yang paling tepat menurut saya adalah kelumpuhan sementara akibat trauma atau tonic immobility. Oke, soal yang ke-9. Sebagai anggota Satgas, jika korban sudah memberikan Anda persetujuan untuk memproses laporan yang ia berikan, persetujuan korban tersebut berlaku selamanya. Jawabannya benar atau salah? Yang menurut saya yang jawabannya adalah yang salah. Soal yang 10, nomor 10, saat ini banyak bermunculan akun Instagram yang membuat profil mahasiswa yang dianggap menarik secara fisik. Biasanya pengelola akun juga memberikan penilaian dari penampilan fisik mahasiswa yang fotonya diunggah. Hal ini merupakan bentuk pujian yang positif kepada mahasiswa. Benar atau salah? Menurut saya adalah ini salah. Oke. Eh, Mari kita cek apakah jawabannya benar semua atau bagaimana. Oke, di sini misalkan jawaban kita itu nilainya kurang, maka kita bisa mengulangi kuis ini lagi. Oke, soal yang pertama jawabannya benar. Oke, yang kedua juga benar, yang ketiga juga benar, yang keempat juga benar, yang kelima juga benar, yang keenam juga benar, yang ketujuh juga benar, yang ke-8 juga benar, yang ke-9 juga benar, dan yang terakhir yang ke-10 juga benar. Skornya yaitu 100. Oke. Teman-teman, setelah kita mengerjakan kuis ini, maka kita akan diminta untuk membuat surat pernyataan persetujuan PPKS. Jadi, di sini kita harus membuat surat di mana suratnya ini akan ada materainya, harus bertanda tangan materai dan kita upload di sini. Mari kita cek. Oke. Tampilan suratnya itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan surat pernyataan PPKS bahwa setelah kita sudah mempelajari mata kuliah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kita harus membuat surat pernyataan seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran kita, eh, pembelajaran kita, pengerjaan soal kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.